Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang Redford ya. Terutama di sini ada beberapa komentar dari kalian. Seperti dari Junet Rashid ya. Kak, ada surat dari tim HOH buat Redford. Tolong dibahas dong Kak, karena kayaknya tim HOH akan cuci tangan dengan masalah ini. Makasih atas video-videonya. Terus juga ada salah satu komentar lainnya dari Mas Bur. Ada petisi untuk Redford, Mbak. Ya. Jadi dari tadi ya ada surat dan juga ada petisi. Nah, gue gak tahu nih surat yang dimaksud ini yang akan gue bahas ini atau sorry ada gluduk ya di luar lagi hujan. Oke. Ya gue gak tahu ya. Surat yang dimaksud ini yang akan gue bahas di dalam video ini atau ada surat lainnya. Nanti kalau misalnya salah boleh komentar lagi gitu ya, karena yang gue dapet info terbaru ini nih dari Bang Anggi tentunya ya. Makasih Bang Anggi, ini emang tim intelijennya nih emang luar biasa canggih di beberapa titik spot yang memang sangat-sangat penting ya, krusial, emang mantap lah Bang Anggi nih. Oke, jadi ini kita lihat dulu untuk suratnya yang pertama. Seperti kalian lihat di sini suratnya ya, Heart of Hope Indonesia. Pernyataan sikap. Sikap apa nih? Kita kan bingung ya. Sikap apa nih? Kepada yang terhormat manajemen Heart of Hope, kedua manajemen Redford. Oke. Nih, kami tim leader yang didukung oleh seluruh member yang ada di Indonesia, dengan ini menyatakan sikap tidak akan melakukan isi ulang dana maupun mengajak anggota baru untuk bergabung. Setelah mencermati perkembangan dan situasi psikologi semua member, dengan adanya langkah-langkah sepihak oleh Redford yang berubah-ubah dan tidak konsisten sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut. Nah sebenarnya ya Redford ini udah nggak konsisten dari sejak lama di video-video gue sebelumnya. Tapi kalian masih tetap ngeyel. Apalagi gue dan teman-teman YouTuber gue yang lain dilaporin kontennya, dilaporin YouTube-nya, bahkan mau dilaporin ke pihak berwenang, ke kepolisian gitu kan. Padahal kita menyatakan apa ya, suatu yang fakta, the real, kenyataan. Ya kadang emang kenyataan itu memang sakit gitu ya. Tapi lebih sakit lagi orang yang nggak bisa menerima kenyataan gitu ya. Dengan angin-angin surga, dengan janji-janji manis, mulut manis ya, ujungnya padahal ya lagi ditipu daya dalam dunia tipu-tipu gitu. Nah, ini contohnya mereka di sini menyebutkan ya ada dua nih ya, pembelian koin red ya. Lagi-lagi gue sering bilang koin red ini harusnya bukan koin, token. Tolong dibedakan antara token dan koin. Kayaknya orang-orang yang main di Redford analisnya kan pintar-pintar ya. Terus juga harusnya yang buat surat ini bisa revisi dulu gitu ya, pengecekan dulu sebelum akhirnya dipublish gitu ya, dibaca umum. Kan kalau kayak gini jadi ketahuan nih, oh mereka nggak ngerti nih apa perbedaan koin dan juga token. Katanya analisnya pintar-pintar gitu kan. Dan juga gini, token red ini ya udah sering gue bilang, gak capek-capeknya gue bilang, cuma ada di Redford aja, gak ada di exchange manapun, bahkan di CoinMarketCap gak ada. Udah jelas kalau cuma ada di aplikasinya, harganya akan dimanipulasi seenak-enaknya yang punya aplikasinya. Dari situ saja sebenarnya Redford ini sudah semena-mena suka merubah-rubah ya, baik grafik dan transaksi lainnya. Bahkan juga ada beberapa koin ataupun token lainnya yang cuma dijual di Redford aja, nggak ada di exchange manapun. Nah itu dari situ aja sebenarnya udah jelas ya, kalau Redford ini penipuan ya, Redford ini scam ya. Scam itu artinya penipuan ya. Oke, nah di sini kita lanjut. Yang hampir melibatkan semua member disepakati dapat dijual dengan harga 10 USDT dan selama 14 hari. Oke, ini janji di awalnya ya. Yaitu listing pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dapat dijual pada tanggal 17 Oktober 2022. Tapi tidak berjalan atau terwujud sebagaimana yang dijanjikan. Nah, ini ya, itu udah sering gue bilang, kalau main sama penipu jangan kaget ditipu balik. Karena intinya yang punya Redford juga pengen untung, yang punya Redford juga gak mau rugi. Mungkin di awal-awal dia cuma ngambil keuntungan 50%. Nah di akhir-akhir mereka yang mau kabur, iya gue pengen dong keuntungan gue 100%. Bisa dong ya dengan cara model seperti ini. Ujungnya kalian tuh pasti disuruh depo lagi. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 2.
Pada tanggal 17 Oktober 2022, terjadi perubahan yang mengecewakan semua. Mengecewakan sih harusnya, ini bahasa Indonesia juga agak oke lah ya. Semua member dengan adanya koin red, token ya, tidak bisa dijual dengan alasan Redford tidak setuju karena belum mencapai harga 50 USDT. Dan hal ini bisa dicairkan pada 180 hari kemudian. Dan secara sepihak, semua member yang masih punya aset USDT dikonversi menjadi red tanpa pemberitahuan dan diberi bonus lagi 25% yang juga ternyata dikunci ya. Lu mau ngasih bonus 100% kayak 500%, 1 juta persen dah. Tapi ujung-ujungnya dikunci. Ujung-ujungnya cuma angka yang ada di layar HP yang bisa kalian lihat. Kalian cuma berharap bisa beli mobil mewah, beli rumah, nikah, dan segala macamnya kalian foya-foya. Ternyata cuma angka yang ada di handphone doang. Gak bisa ditarik, ya sama aja ya. Cuma janji manis aja. Karena intinya sekali lagi Redford ini gak mau rugi. Dia ini juga pengen untung dari kalian ya dengan cara seperti ini, nipunya. Oke. Dengan fakta-fakta ini, kami tim leader mendesak kepada alamat tersebut di atas. Alamat tersebut di atas, alamatnya di mana nih? Alamatnya siapa? Heart of Hope Indonesia, Redford. Maksudnya gimana ini kan? Ambigu ya. Tersebut di atas sebagai berikut. Heart of Hope sebagai mitra bisnis dengan Redford menjembatani kepentingan member yang ada di Indonesia. A. Mendesak Redford membuka sebagian aset member untuk dapat dicairkan sebesar 25% dan nilai red yang telah dibekukan. B. Bersama ini tim leader Indonesia mempertemukan atau memediasi untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Emang udah ketemu sama orang pihak Redford apa ya? Kan kemarin di video gue sebelumnya gue udah pernah bilang sih ya, jangan-jangan sebenarnya orang yang ada di Heart of Hope ini ya orang-orang Redfordnya juga gitu loh. Jadi nggak kaget kalau mereka tuh sedang ya mencoba memainkan perannya masing-masing. Mungkin nomor 2, kepada Redford kami tim leader mengharapkan yaitu A. Dapat memperhatikan dan memenuhi segala tuntutan member yang ada di Indonesia. B. Semua tindakan yang akan dilakukan dikomunikasikan kepada tim leader yang ditunjukkan untuk mewakili member dan tidak dilakukan secara sepihak atas nama apapun. C. Tim leader Indonesia akan memberi waktu 7x24 jam untuk Redford memenuhi tuntutan member di Indonesia. Apabila tidak secara tertulis, akan kami menempuh jalur hukum. Demikian pernyataan ini sebagai sikap kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya tim leader atas nama seluruh anggota Heart of Hope Indonesia. Bingung gue. Petisi ini mau dikasih ke siapa? Dikirimkan ke siapa? Redfordnya di mana? Kantornya di mana? Punya MSB yang ada di Amerika, tapi yang banyak main orang Indonesia, orang Asia. Apa jangan-jangan cuma bikin MSB, bikin domain di luar, padahal yang memelihara, yang maintenance, yang ada tim di dalamnya ya orang Indonesia juga ya. Jadi jangan aneh. Ini ya udah sering gue bilang, jangan sampai ya indikasinya gue mikirnya cuma gini deh. Jangan sampai orang-orang Redford ini adalah bagian dari Heart of Hope juga. Karena seperti kalian lihat lah undangan yang kemarin datang kan, itu kan orang Heart of Hope yang juga bagian dari Redford. Nah, berarti kan kalau dia ngirim surat seperti ini, ya ditujukan kepada dirinya sendiri dong ya kan? Karena dia juga bagian dari Redford. Iya enggak? Terus ini pada tanda tangan nih ya, di surat itu ya. Tuh, ada nama-namanya, ada Tono, ada Bo, aduh, ini mentor-mentor semua nih, afiliatornya, ya kan? Apakah mereka lagi cuci tangan? Oh, gue perlu kali ya tanda tangan juga sebagai YouTuber haters ya. Boleh dong, teman-teman gue juga nyumbangin tanda tangan, kali aja bisa mempermudah, semoga cepat selesai gitu masalahnya, ya kan? Harapannya gitu. Dan seperti kalian lihat di sini juga, ini mereka buat petisi ya. Tujuannya untuk ini ya, menormalkan dibuka kunci aset 25% untuk kalian penarikan dan juga bisa melakukan penjualan. Nih, sudah ditandatangani 7.508 orang. Oke, ya. Tapi gue sering dari tadi gue tanya gitu, kayak surat tadi, petisi ini
Kalian jangan sampai bikin petisi tapi nggak tahu makna petisi ini untuk apa, tujuannya untuk siapa, dan ditujukan. Ya petisi ini mau dikasih ke siapa sih? Nanti udah sampai 1 juta orang, ini mau dikasih ke siapa? Ke pemerintahan? Kan nggak mungkin. Ke polisian? Enggak kan, tujuannya kalian ke Redford kan? Nah Redfordnya sendiri di mana? Kan udah sering gue bilang, tadi juga gue bilang tuh, Redford kan ada di bagian diri kalian sendiri. Ya jadi kalian bikin petisi untuk diri kalian sendiri gitu ya? Enggak sih, gimana? Ya gue, tolong kalau misalkan gimana ya, gue bener asli bingung banget bikin petisi, bikin surat. Padahal Heart of Hope itu orang-orangnya di dalamnya adalah orang-orang Redford juga. Jangan sampai cuci tangan juga dong, bilang saya bukan bagian dari Redford, saya loh kemarin mengagung-agungkan, loh kok ini. Aduh, nanti kalau ada aplikasi skema Ponzi lainnya, ikut lagi deh Heart of Hope, ya kan? Iya nggak? Tapi nggak pernah tuh mencari yang udah legalitasnya resmi, nyari yang udah ada izinnya resmi, nggak. Dia nyarinya yang makin nggak jelas. Yang penting adalah komisinya, iya dong? Terus kalau ngeliat komentarnya ya, intinya orang-orang ini minta dibuka untuk penarikannya gitu ya, dibuka. Tidak menuntut 100%, cuma nuntut 25% lah untuk dibuka dan segala macamnya. Terus banyak pemberitahuan bahwa Redford adalah scam dan atau Ponzi scheme. Akan tetapi kami masih yakin bahwa pemberitaan tersebut tidak benar. Hanya saja kalau Redford terus-menerus menahan aset anggotanya, secara tidak langsung menyatakan bahwa ramainya pemberitaan tersebut benar adanya. Emang dari dulu udah Ponzi, neng gitu ya. Lah ampun, SWI aja dan OJK sudah menyatakan ini ilegal, baik Redford dan Heart of Hope. Gue ngomong sesuai fakta ya. Pemerintahan aja udah ngomong kayak gitu. Kalian masih denial, kalian masih nggak percaya, kalian deh, terserah ya kalau mau bikin petisi ini. Pertanyaan gue gini, mau kumpul berapa banyak orang, tujuannya mau dikasih ke siapa? Hah? Ke polisian, ke pemerintahan? Dia kan juga nggak punya akses ke Redford. Kantornya nggak jelas, di mana berada nggak tahu, terus tim-timnya nggak tahu, bahkan di white papernya aja isinya bule-bule gadungan yang comot-comot foto dari Google gitu ya. Dari situ saja sebenarnya udah scam, sudah penipuan. So mungkin itu aja, nggak usah berlarut-larut lah, udah segera laporkan ya. Mentor-mentor kalian, afiliator marketing yang deket-deket sama kalian nih, deket rumah, udah samperin aja, ajak baik-baik secara kekeluargaan. Kalau nggak bisa, udahlah deket lah kantor polisi terdekat ya. Kalau nggak bisa secara damai-damai ataupun secara kekeluargaan, ingat itu uang ya, pertanggungjawabannya sampai nanti lu mati. Setelah mati pun masih ditanya gitu. Tapi kalau para afiliator ini ngaku korban juga, mungkin duitnya masih kurang kali ya. Sampai mungkin besok kalau ada aplikasi serupa ya masih main lagi. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.